Oh, sempat dibawa ke Bali. Iya, kembali lagi. Bali lagi, Pak. Niku nyotong nggih, Mbak. Jadi, kedua ini udah naik ke jalan raya, mau naikkan ke Ke pickup. itu nggak bisa. Pernah dibeli 50 juta, nggak boleh yang RT ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Saat ini saya berada tepat di belakang rumah warga. Seperti ini ya kondisinya ya. Karena saya akan menunjukkan sebuah keajaiban dari karya leluhur, teman-teman. Ya, kalau bisa dibilang itu kesaktian karya leluhur. Nah, di belakang saya ini merupakan kompleks pemakaman umum ya, makam Islam, teman-teman. Nah, ada yang unik di daerah makam ini, yaitu terdapat sebuah peninggalan era zaman kerajaan. Lokasi ini berada di Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Nah, ternyata teman-teman, di Kepulungan itu sendiri di zaman dulu memang tempat yang istimewa. Bahkan sampai saat ini saya bisa menunjukkan sisa-sisa peninggalan leluhur kita. Untuk batu ya, atau batu bata di sini tuh besar-besar, teman-teman. Dan di sini saya dapati sebuah batu ya, yang kalau diperhatikan itu unik ya, seperti ini. Loh, ini bekas-bekas zaman dulu atau zaman kerajaan, teman-teman. Ada yang lebih menarik lagi. Nah, terdapat sebuah arca ya, arca Ganesha yang dulu di tahun berapa ya, sekitar tahun 80-an atau tahun 60-an gitu ya. Yang jelas sudah berlalu, teman-teman. Ini musim-musimnya penjarahan ya. Arca ini ikut dijarah gitu loh. Arca Ganesha ini ikut dijarah, sempat dijarah, tapi anehnya keesokan harinya itu kembali lagi gitu loh. Dan berulang-ulang seperti itu, teman-teman. Sampai masyarakat setempat itu sadar dengan berharganya sebuah peninggalan dari leluhur kita, sehingga dengan kesadaran warga tersebut sudah diamankan dengan apa ya, dengan dicor terus dikelilingin pagar gitu. Nanti saya akan perlihatkan, teman-teman. Dan saya sempat mendengar dari beberapa saudara saya ya, yang menggeluti sejarah, bahwa di Serat Kertagama ya, di Serat Kertagama itu Raja Hayam Wuruk ya, Raja Majapahit Hayam Wuruk sempat singgah ke daerah Kepulungan. Nah, artinya kalau seorang raja singgah atau menginap di suatu tempat, itu berarti tempat itu memang istimewa gitu, teman-teman. Untuk membuktikan apa yang saya sampaikan di awal, bahwa ada mahakarya dari leluhur kita itu yang sakti begitu ya. Nanti saya akan perlihatkan. Di depan kita ini ada sebuah batu yang presisi ya, sebuah batu yang cukup presisi, mirip pumpa ya, atau bekas apa namanya ya, alas dari tiang. Kemungkinan di zaman dulu itu memang ada bangunan ya yang menggunakan pumpa batu, teman-teman. Ini sisa-sisanya. Baik, kita keliling tempat ini ya. Untuk bangunannya memang sudah gak ada, teman-teman. Mungkin ya karena faktor alam, atau memang sengaja dihancurkan. Ini tinggal sisa. Nah, untuk zaman sekarang, batu sebesar ini, maksud saya batu bata sebesar ini sudah nggak ada ya. Ini merupakan bagian dari
peninggalan juga, tebel banget teman-teman. Loh, untuk ketebalannya ini sekitar 10 cm. Bisa dibayangkan sebesar apa kalau ini utuh gitu loh. Baik, makam di depan kita ini cukup panjang teman-teman. Kalau saya perhatikan itu 2 meter lebih, panjang banget ya. Baik, kita cari lagi bukti-bukti pendukung yang ada di lokasi ini. Nah, kalau yang ini baru, ini batu bata yang sudah baru teman-teman. Kita akan tunjukkan yang lama atau yang kuno gitu ya. Bentar. Duh, ini teman-teman. Ini merupakan batu bata yang kuno gitu loh. Duh, sebesar ini. Ini sudah nggak utuh. Coba semen bayangkan seberapa besar dari batu bata ini ukurannya. Ini sudah nggak utuh sebesar ini, apalagi kalau utuh teman-teman. Ini merupakan bukti ya bahwa di sini tuh memang ada peradaban kuno atau ada bangunan kuno ya di zaman-zaman kerajaan. Ya mungkin ada suara bising dari kendaraan karena memang makam atau lokasi makam ini berada di pinggir jalan raya teman-teman. Tahun pinten iku Mbak ilang Mbak? Tadi itu rame. Coba supe itu. Saderenge jenengan wonten ngeten niku ta? Wonten. Kok juga banyak sakit. Artinya tetap balik naik. Oh, sempat dibawa ke Bali. Iya, kembali lagi. Bali lagi, Pak. Niku nyoto nggih, Mbak? Iya. Mbak waktu itu tahu juga gitu kejadiannya. Tahu. Oh. Berarti sempat dibawa ke Bali ya? Iya. Terus bayangan deh bawa ke sana, tapi tidak sampai ke sana, ini tetap di sini. Kalau ada dibawa ke sana, ada di sini. Berkali. Dua kali dibawa gitu, Pak? Iya, yang satu enggak diangkat diangkut ke kepindahan. Enggak bisa. Oh, enggak kuat. Iya. Yang kedua niku, Pak. Iya. Arca apa namanya itu, Pak? Ya, ada kaca gitu. Arca gajah. Iya, yang itu yang dua itu fotonya. Yang dua yang mancep itu godonya. Gini. Bahkan apa tak tahu. Pak, ada cerita keanehan nggak Pak di tempat ini, Pak? Nggak ada, nggak tahu. Zaman dahulu. Mungkin ada penampakan apa? Ya, yang dulu yang buat itu orang-orang dulu yang puasa gitu, Pak. Buatnya puasa gitu, Pak ya. Jadi sempat sudah dibawa ke Bali berarti ya, Pak ya. Yang pertama itu, Pak ya. Iya. Jadi kembali anak rupanya di sana, jadi barunya kembali sini lagi. Di waktunya rame-rame, nah dicari-cari reco-reco itu loh. Oh, di waktu penjarahan situ gitu, Pak yo. Yang jual-jual arca Itu gitu, Pak yo. Ya, pernah tahu kan dulu. Kan ada itu. Iya, ada, Pak. Jadi ini nyata aneh loh, gitu ya. Iya. Mbak, panjenengan waktu kejadian itu gimana, Mbak? Kan tahu ya, apa namanya, arca itu sudah nggak ada di sini, tiba-tiba kembali. Itu gimana perasaannya Mbak sendiri? Ya kayaknya di bawah, tapi di bawah itu karena bayangannya kata ada sini lagi di barangnya. Oh, maksudnya kakek gini ya, maksudnya Mbak ini gini. Kemungkinan yang mereka bawa itu bukan wujudnya, tapi bayangannya gitu ya. Seolah-olah dibawa ke Bali, padahal masih ada di sini gitu ya. Keduanya udah naik ke jalan raya, mau naikkan ke ke pickup. itu nggak bisa. Gitu. Ada
ketahuan orang sudah pagi. Oh, berarti bukan dibeli Pak, dicuri gitu ya Pak ya. Pernah dibeli 50 juta, nggak boleh yang RT ini. Diganti kaca baru, dibuatkan itu diambil. Dikasih juga uang 50 juta. Nggak Mau boleh diganti yang macam-macam. baru tapi Mas Den. Iya. Kalau ini kan peninggalan leluhur gitu ya, mahakarya leluhur. Kiranya buat nggak tahu. Dulunya itu orang kan subuh-subuh puasa Pak. Iya, gini Pak. Saya sering dilihat orang ini. Sering dilihatin Iya, orang. orang kepol barang itu orang empat orang. Karena kan kayak dirangkengnya weh. Kan. Biar nggak hilang gitu ya Pak Iya. ya, biar nggak hilang lagi ya. Itu orang mana Pak yang mau beli 50 juta itu Pak? Udah dulu ya. Namanya waktu rame-rame curi-curi reco-reco itu. Mungkin di zaman Presiden Pak Harto ya Pak ya? Iya. Tadi kan tahu itu loh kalau rame itu. Iya, iya. Sempat dengar sih Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Sadim. Pak Sadim. Iya. Asli sini ya Pak? Iya. Ini desa apa ini Pak namanya Pak? Genuk Watu. Desa Genuk Watu. Genuk Watu. Pulungan 2, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Buat rakeng itu loh. Pokoknya Pagernya itu. ya Kak izin sama rekananya itu. Orang dibongkar-bongkar aja. Orangnya sakit. Oh, berarti selain arca yang pernah hilang kembali lagi, arca ini termasuk keramat gitu ya Pak ya? Iya. Wingit lah ya Pak ya? Buat itu loh. Itu rekananya itu kalau bila-bila enggak izin. Kalau misalkan permisi ya. Saya buatkan rakeng. Padahal niatnya baik loh Pak ya. Tapi sakit izin. karena nggak izin ya. Ada mana saya satu rumah RT-nya itu. Jadi Bapak ke Pasuruan. Terus saya sudah sembuh ya. Mungkin. Sekarang udah sembuh Pak. Ya. Iya, alhamdulillah. Pak, kalau warga sini mengenalnya apa ini Pak? Ya kerja gajah gitu. Oke. Kecok gajah, Ya. ngoten nggih. Ini kerja foto ada kerja foto. Ini termasuk bukan desa kerja foto. Namanya kerja foto ada. Ini kan Genuk Watu. Ini dusun Genuk Watu Pak. Genuk Watu. Desanya Kepulungan. Puluhan. Kelurahan Prabonnya Kepulungan 2. Kepulungan 2. Cukup Kang ya? Pak, Punten nggih. Sehat selalu Pak. Nggih. Nah, nggih, nggih Pak. Seperti yang disampaikan Bapak barusan ya, bahwa memang benar arca ini sudah 2 kali dicuri orang. Yang pertama itu sempat sudah dibawa ke Bali teman-teman. Tapi anehnya keesokan harinya sudah kembali ke tempat semula. Nah, terus yang kedua itu sudah diangkat gitu ya, sudah diangkat sampai ke jalan raya, tapi mau ngangkat ke mobil sudah gak kuat, gak bisa. Terus diketahuan warga gitu lah, akhirnya gak jadi. Memang karya leluhur itu memang ada keunikannya, ada sakralnya, ada saktinya gitu teman-teman. Di masa-masa penjarahan situs, jadi situs yang ada di Kepulungan ini sempat mau dijarah, sempat mau dicuri gitu. Tapi alhamdulillah ya, berkat perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya, arca atau peninggalan dari leluhur kita masih berada di tempat semula. Ini merupakan suatu kebanggaan ya, bahwa karya leluhur yang dulunya mau dicuri tapi gak bisa, itu saya sendiri bangga banget teman-teman, dan sangat bersyukur gitu ya. Tuh, itu dibersihkan sama bapaknya, karena bapak itu warga sini teman-teman. Saya tuh seneng banget. Tuhan, sebab-sebabnya orang. Sering didatengin orang. Iya, itu. Tuh gitu ya Pak ya.
lain cari nomor. Oh, tahu juga yang cari nomor. Ini sudah nggak asing teman-teman ya. Asli nggak akan menjadi ya gitu. Adalah beberapa orang suka beli togel gitu ya. Ini baru, ini baru Pak. Sudah permanen ya Pak ya. Udah permanen ini Kang, nggak bisa dibuka Kang. Pak, tahun berapa ini Pak di pagar ini Pak, yang baru ini Pak? Ini Iya. baruan hari apa itu? Tahun 2025 ini tak Pak? Ini kan 2024. 1 tahun yang lalu berarti ya. belum sampai setahun kok. Tapi sebelumnya memang sudah dipagar. Ini bakar di rusak. Oh, yang Bukan lama ayang. rusak. Sekarat ya. Ada nyukur. Dan sudah. Pak ini sampai mana Pak? Ke bawahnya ini bukan ya Pak ya? Cor ini Pak ya? Itu loh. Ini cor ya Pak ya? Sekian motornya. Terus dulu kan delapan terus iya ini kakinya ada di bawah. Oh di bawah ada kakinya Pak? Iya kakinya seperti bukan kaki Kayak orang duduk gitu ya Pak ya? Sila gitu. Oh silo, gini teman. Ini teman-teman ya. Jelas sekali ini masih utuh gitu kan ya? Iya, Hampir 90% utuh ini kan? butuh. Kita masuk ke Jadi keajaiban dari karya leluhur itu memang sangat luar biasa begitu ya. Seperti yang disampaikan Bapak, memang banyak warga dari luar daerah ya yang datang ke sini. Tapi niatnya itu bermacam-macam. Ada yang niatnya itu mencari petunjuk nomor. Ada yang mencari ya macam-macam lah teman-teman ya. Tergantung niat kita masing-masing. Tujuannya itu beda-beda ya. Ada yang memang penasaran. Penasarannya tuh gini, kok bisa batu itu dicuri bisa kembali lagi. Nah buktinya memang ada teman-teman ya. Banyak hal yang menjadi penyebab ya. Kalau secara nalar ya seperti yang disampaikan Bapak tadi, kemungkinan bayangannya itu batu yang dibawa, padahal apalagi mau diambil. bukan barangnya teman-teman, melainkan sebuah bayangan atau halusinasinya gitulah. Tempatnya memang Tapi saya tidak tahu pasti ya, itu hanya perabaan atau pendapat saya. Tuh seperti ini kondisinya. Ada 2 lingga yoni, ada di sisi sebelah baratnya gitu teman-teman. Kalau melihat detailnya seperti ini tuh. iya, mau diambil udah nggak bisa Pak, ini udah aman Pak. Soalnya banyak lain yang Inisiatif dari warga ya, karena ini sudah kejadian mau dijarah atau dicuri, sehingga sama warga itu dibuatkan cor ya teman-teman. Nah seperti ini ya penampakannya ya. Tuh. Alhamdulillah kita masih bisa melihat ya karya dari leluhur yang sangat luar biasa ini. Ada batu bata besar juga. Sebentar ya, saya akan perlihatkan ya. Besar banget teman-teman. Nah ini bukan Mojokerto ya, ini melainkan Pasuruan. Loh, coba sama bayangkan sendiri. Ini besar banget, loh, tebel ya, loh. Ini sekitar 20 lebih. Coba sama bayangkan sendiri teman-teman. Sebesar apa batu bata ini? Loh, berat banget loh. Seperti ini. Ini termasuk bukti bahwa di sini di Pasuruan, Desa Kepulungan itu memang ada situs sejarah peninggalan leluhur kita.
Dan di sini saya dapati sebuah batu yang pipih ya, semacam kayak pipisan gitu teman-teman. Atau memang di zaman dulu itu dibuat apa ya, membuat ngulek bumbu atau meracik jamu gitu teman-teman. Dan mungkin masih banyak ya yang terpendam atau yang hilang, peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di sini atau situs-situs. Loh, ini sudah di depan kita ini sudah patah teman-teman. Ini cukup besar loh ini, dan masih banyak lagi di sini. Seperti inilah kondisi dari peninggalan leluhur kita ya, yang masih bisa kita lihat. Dan semoga peninggalan-peninggalan leluhur yang ada di Nusantara ini tetap lestari, tetap terjaga ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.